Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocah Angon. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu ya di podcast Azenis Farm, yaitu Abangda Praja. Praja siapa namanya ya? Praja Maulana. Praja Maulana. Dulu dia termasuk anak didik kita ya. Jadi kenapa kita datangkan di sini? Ini baru saja kurang lebih 1 bulan dia pulang dari Jepang. Lebih lengkapnya kita langsung tanya sama pelakunya ya. Oke. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Oke. Di gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, mana nih kopi? Nyari kopi ya? Ya bos. Kopi lama kali. Kopi masuk sambil kita ceritain kalau ada kopi. Oke siap. Iya, ini memang luar biasa. Oke. Mbak. Iya. Oke, ini kopi nggak usah diambil, biar gini aja. Oke, siap. Ini spesial. Kopinya enak nih. Sudah saya pesan tadi kopi gayo. Gulanya gula merah. Atur sendiri yo. Iya, gula merah tadi. Oke. Atur sendiri. Jadi ini kita ketambahan kawan ya. Kita langsung aja. Biar agak masuk di sini ya. Dia masuk, pokoknya masuk semua dia. Mari, Bang. Oke. Jadi kita hari ini spesial menjamu tamu kita. Oke. Alangkah baiknya kita minta dia perkenalkan dulu. Oke, silakan Bang. Nama lengkap, alamat, oke, lulusan sekolah, SMK, STM atau apa? Oke ya. Jangan mancing-mancing. Oke, silakan. Halo, kenalkan nama saya Praja Maulana. Saya tinggal di Kerpe. Desa apa itu, Pak? Kerbe itu. Desa Kerpe lah. Bisa Pak? Iya. Itulah. Saya lulusan dari SMK Esa Prakasa. SMK Esa Prakasa, tepuk tangan dulu lah. Oke, jadi setelah dia kenalan, kita juga kenalkan juga teman-teman dia, sahabat-sahabat dia dari kecil yang mendampinginya dari kecil sampai sekarang ya, senantiasa menunggu. Oke, yang pertama dari ujung depan saya, silakan. Hadap sana, Bos. Ya, saya perkenalkan, nama saya Sony Setiawan Manurung. Asal saya dari Kerpei, Dusun 2, Desa Bukulap. Saya tamatan sekolah SMK Esa Prakarsa juga. Dan kebetulan kami dari SD, SMP sampai SMK satu kelas. Dan sampai sekarang satu kelas. Iya, sebelahnya. Jangan-jangan kalian waktu bayi udah dijodohkan. Ya, perkenalkan, nama saya Sendri, saya dari Kerpe juga. Mungkin kami masih saudara lah. Kami dekat lah rumah kami ini. Next. Langsung ini kembarannya ya. Nama saya Ucup, uang sedikit tak cukup. Biasa memang ini. Aduh. Nama saya Hendra. Saya sahabat karirnya Praja ya. Oke, jadi ini ya udah ada pendampingnya karena memang sengaja saya undang ke podcast kita ini. Rupanya Bang Praja ini masih ada rasa malu-malunya. Jadi dia mengajak sohib-sohib dari kecilnya gitu kan. Iya dong. Kita cerita, nanti kita bebas aja ini ya. Kita bebas, jadi nanti siapa mau cerita, mau bertanya boleh gitu. Tapi kita khususkan ke Bang Praja saat ini. Gitu. Ini setelah tadi udah kasih tahu nama Bang Praja Maulana ya, Dusun 2, Desa Bukulap, Kecamatan Selesai. Jadi yang mau kita gali ini yaitu motivasinya. Jadi motivasi Bang Praja ini ketika mau ke Jepang itu apa kira-kira? Nah, ini kita dengarkan ya. Jadi ini podcast santai sambil ngopi. Ini nanti kita angkat kopinya sama-sama, tapi ada nilai edukasi dan motivasi untuk kalangan remaja-remaja yang mungkin lulusan SMK, SMA sederajat untuk motivasi aja. Oke, motivasinya apa Bang Nino? Motivasi yang pertama itu ya di Jepang kan teknologinya tinggi gitu. Canggih ya kan? Cara kerjanya juga cepat. Terus orang-orangnya beda lah sama kita gitu. Jadi motivasi pingin ke Jepang itu ya cuman Ngeliat orang beda gitu. Memang kocak ini kan. Kocak ya. Intinya motivasi yang tuk gitu. Ya,
singkat pada jelas. Itulah. Pengen tahu cara kerja orang Jepang dan diterapkan di sini gitu. Nah, satu itu yang jelas, satu lagi finansialnya lebih tinggi, Nah, ekonominya ya kan. Jadi jelas. beliau punya motivasi kinerja orang-orang di Jepang sangat tinggi keahliannya, skillnya. Yang kedua tentang finansial atau bulanannya. Oke kan Bang? Oh, Oke. benar. Jadi itu motivasi yang pertama. Jadi setelah adanya motivasi ini masih saya dulu nih. Nanti dari rekan-rekan harus ada pertanyaan. Kan sohib-sohib dari kecil. Ini setelah motivasi tadi, jadi penggeraknya. Jadi apakah ada dorongan selain dari diri sendiri, dorongan dari orang tua, bahkan dari sohib-sohibnya, ini ada nggak awalnya? Awalnya sih dari orang tua lah, mama, bapak gitu kan. Oh, luar biasa ini. Karena lihat perekonomiannya susah gitu kan. Jadi tergerak hati, kalau saya gini terus nggak bisa gitu. Jadi Sebagai informasi pertama itu dari ayah, bunda. ini sobat-sobat, ini perlu kita garis bawahi. Untuk motivasi yang intinya, satu dari orang tua, yang kedua memang dari perekonomian, setidaknya ini maaf ya, mengangkat derajat martabat orang tua ya. Ya, benar. Nah ini tepuk tangan dulu ya. Oke, kita kasih kesempatan untuk sohib yang pertama. Silakan Bang Sony, silakan. Siapa tahu di podcast ini nanti akan bertanya tentang motivasi, nilai edukasi yang ada sama Bang Praja ketika di sana atau cemana gitu. Silakan Pak. Boleh-boleh aja, bebas ini. Ada bebas boleh ya? Bebas. Jangan matematika, makanya aku jawabnya. Kan di sana kontraknya 3 tahun ya Bang. Ini kan udah balik lagi. Ini kemungkinan besarnya ini ada balik ke sana lagi atau meneruskan karir di sini. Nah, kalau itu Oh, alam. ya kita nggak tahu kondisinya kayak mana. Kalau saya bilang nanti nggak balik, tahu-taunya kondisi susah dan balik kan nggak enak. Jadi untuk sementara ini Tenang dulu. sementara ini kan jalani karir dulu di sini gitu. Kalau ada jalannya di sini ya di sini, kalau nggak ada ya kesana lagi gitu. Oke. Oh, mantap berarti. Jadi gini sobat, nih tadi pertanyaan dari Bang Sony, sohib dari kecil. Setelah kontrak selesai balik ke Indonesia, pertanyaannya apakah mau balik ke sana? Nah, jawabannya sangat lugas ya, jelas bahwasanya kita tengok situasi dan kondisi. Kalau dapat job di sini, job kerja di sini, maka kemungkinan tidak balik ke sana. Tapi kalau di sini perekonomian ataupun bahkan tidak ada job ya kan Bang ya, Iya. kemungkinan bisa balik ke sana. Oke, jadi kita langsung ke yang kedua. Terus itu aja pertanyaan Musan. Udah pas. Nggak bos. Tapi gini, enaknya sebelum kita lanjut kita ngopi dulu. Iya, tos tunggu. Kita tos ngopi dulu. Nah, kita tos nih untuk persaudaraan. Kalau di Jepang namanya kampai. Kampai. Ini sohib-sohibku, kalau di Jepang namanya kok kampai. Kampai. Kalau di sini ini kebetulan kopi Gayo Aceh. Yuk tos kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kampai. Oke, pelan-pelan ya, masih panas nih. Bismillah. Asli Gayo. Gile. Kopi Aceh ya, Gayo. Dan satu lagi ini. Ini diingat masing-masing bahasa ya. Oke. Di Indonesia namanya kurma. Nggak tahu di Jepang apa namanya. Nggak tahu juga. Oke, kita langsung ke penanya berikutnya nih. Penanya berikutnya yaitu satu sohib sekaligus masih ada family ya, family sama Bang Praja. Silakan Bang Hendri. Oke, kalau dari aku sih, kan memang kan kerjanya kan memang secara finansial itu kan, itu dia kemungkinan lebih besar karena cara mata uang juga lebih besar kan. Nah, yang kedua yang aku tanya ini kan, kalau secara teknologi kan di sana kan udah tahu lah perbedaannya sampai di sini. Apakah di sana makan pakai teknologi apa? Ini pertanyaannya nyeleneh. Kocak aja sama orang. Ya, jadi tapi kita harus dengerin Bang Praja. Makanannya itu nggak pakai teknologi, model kayak main transfer. Jadi oke, hari kita dengerin ini pokoknya penanya sohibnya kita kasih kesempatan untuk kocak-kocakan. Nanti untuk agak yang menjurus ke betul-betul motivasinya nanti langsung dari kita. Oke, jadi ini penanya berikutnya tadi Bang Henry bahwasanya makanannya. Jawab Bang.
secara makanan itu kan ibaratnya kan di sana kita jadi terbiasa nih, jadi makanan yang mentah gitu, misal gitu. Gimana Bang? Sama makanan di sini kita merasa, oh ini bukan makanan aku kali nih gitu. Nah, apa ini kira-kira? Mentah. Susah ya. Karena dulu. Makanan mentah palingan yang ikan mentah gitu kan. Pernah coba juga Bang? Sering, suka saya. Tepuk tangan lah. Rupanya udah ngikuti orang Jepang ya. Dan yang paling beda sama Indonesia itu kalau makan mie. Nah, bedanya? Kalau makan mie di sana itu kan, kalau diseruput kan kayak kalau di Indonesia kayak nggak sopan gitu. Ya. Kalau di sana tuh hal yang biasa, malah harus diseruput. Nampak sedapnya gitu ya. Nah, bener. Jadi ini ya, ada Nggak diseruput, nggak gut gitu. jadi ini tentang pertanyaannya oleh tadi makanan, salah satu ciri khas makan mie. Ini rupanya betul yang kita tengok di TV-TV di YouTube itu ya. Makannya dia diselutup. Kalau bahasa kita diselutup ya kan. Oh. Itu nampak sedapnya. Nah, itu memang berarti unik ya. Iya, benar. Oke. Kalau nggak gitu malah nggak menghargai si pemilik toko itu. Oh. Jadi dia nggak kurang kayak nikmat nggak ya? enak gitu. Iya. Kalau di daerah kita, khususnya di Jawa, makan sesuatu kalau kita sutup itu kan kurang ajar atau nggak ilok ya. Tapi kalau di Jepang malah kalau bisa disutup karena apa? Dia menghargai penjualnya, ya yang mempunyai dagangan. Kalau Oke. secara kesehatan gimana tuh? Sehat tuh nggak itu? Sehat ya, sehat itu. Bahkan kalau si mie itu dimakan nggak putus, itu menandakan panjang umur gitu. Ini ibaratnya ini mie ya. Gitu ya. Kalau bisa jangan diputus itu. Iya, ini ada nilai edukasi. Tapi ketika di Jepang, kalau kita bawa kemari, kalau ya. memang kira-kira kurang cocok, ya kita cutting karena beda budaya. Oke. Sekarang yang berikutnya dari Bang Endro ya. Ini jadi pertanyaan singkat pada jelas saja ya. Apa ini? Di BBM. ini maksudnya sini Bang. Di Jepang kan kita tengok mayoritasnya kan ibaratnya orang sehat. Apa sih itu ibaratnya? Tradisi yang sering dilakukan orang itu gitu, kesehariannya yang buat orang itu hidup sehat gitu. Maksudnya olahraganya kah, atau cara pola makannya kan? Oh iya betul juga itu. Kalau itu kan saya baca juga di buku itu kan. Kenapa orang Jepang tuh umurnya rata-rata panjang-panjang gitu? Sehat-sehat gitu kan. Nah, Mereka nggak akan berhenti kerja sampai mereka benar-benar nggak bisa bekerja. Berarti semangatnya ini. Iya benar. Terus? Dan makannya itu, pola makannya itu kalau kita makan itu perut harus terisi 80% gitu, nggak sampai 100%. Jadi kalau kita di Islam kan ada itu makan sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Nah, Iya. itu mereka menerapkan itu. Pulang setelah dibayar. Jadi gini, ini ada kesimpulan sedikit Bang ya. Untuk mengenai kesehatan, satu tidak ketinggalan olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua dari jenis makannya tadi, berhentilah sebelum kenyang. Jadi Makan bahasanya 80% 80% ya. Nah ini perlu kita ambil karena apa? Rata-rata umur orang Jepang memang tinggi atau artinya agak menua lah ya, tidak terlalu mudah kali untuk kena penyakit dan sebagainya. Oke ya, jadi itu. Ini Tapi ini ya kan, kalau di Indonesia ini kan bisa dibilang hutannya terbesar nomor 3 ya, kalau nggak salah di Asia. Asia. Tapi kenapa di Indonesia ini lebih banyak polusi udara daripada di sana? Polusi udara di mana? Polusi udara. Polusi. Di Jepang itu Prediksi orang Jepang kan bahan bakar kendaraan mereka itu udah bebas polusi. Bahkan kalau pagi-pagi itu manasi mobil itu yang keluar bukan asap tapi air dari knalpot. Ini perlu kita ketahui sobat-sobatku, di Jepang bahan bakarnya sudah anti polusi ya. Anti polusi, bahkan ketika dipanasi memang rata-rata di Indonesia pun berembun, tapi memang sana rata-rata tidak ada yang berasap. Seperti itu kan Bang? Oke. Tangan sekali lagi untuk apa Jepang lah ya. India tuh orang itu hobi berjalan kaki gitu ya. Hobi banget. Malah misal kerja nih ya dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam misalkan. Itu mereka tetap nyempetin waktu buat lari malam.
Satu olahraga gitu langsung ke Arya. satu jalan bang. Yang kedua saya tengok apa benar sering mereka malah bersepeda, sepeda apa itu pick on tail lah bahasa kita di sini. Karena memang sepeda itu kendaraan yang paling praktis itu di Jepang. Murah, Murah juga. paling praktis, Bebas paling polusi murah, juga. bebas polusi. Oke, buat juga. sehat ya. Oke, oke. Anti maling, ada setir. Maling di sana nggak ada maling. Oke. Di sana tidak ada maling sobat-sobatku ya. Jadi alhamdulillah ini perlu kita terapkan ketika kita di Indonesia. Nih pengalaman di Jepang nih, pengalaman di Jepang. Kenapa kok bilang itu di sana tuh anti maling? Apakah orang ini jujur atau gimana gitu? Pengalaman Orang Jepang 100% jujur. Karena saya pernah kehilangan dompet dan alhamdulillah kembali. Ish. Ingat sobat-sobat, ini patut kita contoh. Rupanya negara yang maaf cakapnya rata-rata non muslim ternyata nomor satu yaitu apa, kejujurannya bang ya. Ya. Nah ini kejujuran. Contoh kecilnya dompet Bank Praja ini pernah suatu saat hilang ya bang ya, Hilang. jatuh atau cemana, tapi alhamdulillah bisa kembali dengan utuh ya bang ya. Utuh. Nah ini sekali lagi kita kasih aplaus. masih dalam nggak? Kenapa sampai? Dia nggak perlu katanya. Kenapa? Nggak perlu. Kenapa kok nggak menetap di sana atau cari istri orang sana? Kan banyak orang Indonesia yang dapat orang sana. Ini ditonton ceweknya. Nggak apa-apa. Kita kasih apa? Aja. Nanya. Dalam hati kecil saya itu kan, saya orang Indonesia itu. Kenapa saya bekerja untuk negara lain gitu? Kenapa saya masih muda nggak menetap di Indonesia dan buat negara Indonesia itu maju gitu? Jadi itu yang buat saya Kembali lagi buat pulang gitu, berkarir di Indonesia, majukan Indonesia sendiri gitu. dan digabungkan ke pertanyaan ini tadi, kalau bisa tetap jodohnya orang kita juga. Nah. Oke, oke, sekarang kita masuk yang agak serius ini supaya ya, supaya sobat-sobat nanti dapat ngambil motivasinya. Oke. Jadi ketika tadi kita kembali ke motivasi dari yang intinya dari orang tua, jadi setelah di sana berapa tadi kontraknya, berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun Bang Praja ini di Jepang ya, kemudian balik kemari. Nah, ketika di sana nilai-nilai edukasi atau pembelajaran yang di sana ini kira-kira cocok nggak kalau diterapkan di kita ini? Cocok banget Mas. Contohnya apa nih bang? Biar sobat-sobat tahu nih. Dalam segi apa dulu? Ya dari segi satu, kalau dari kita ya biasa ya, dari segi kedisiplinan. Kemudian dari segi skill, kemampuan orang itu ke job-jobnya masing-masing. Tapi yang pertama kedisiplinan. Coba sampaikan dari segi kedisiplinan orang sana itu gimana gitu. Disiplin, kita bahas soal waktu dulu. Nah ini disiplin waktu dulu lah. Jadi kalau orang Jepang itu sangat-sangat menghargai waktu. Misal kita punya janji jam 8 gitu, mereka pasti datang sebelum jam 8. Karena kenapa? Misal kita datangnya lewat jam 8 gitu, kita udah nggak dianggap teman lagi udah. Oh berarti Karena- betul-betul harus solid ya. Nah, karena kalau kita lewat jam 8 kita yang pertama udah nggak dianggap teman, kedua kita dianggap pembohong. Oh, luar biasa nih kita banyak. Jadi dari segi waktu dia betul harus tepat waktu ya. Benar. Diusahakan ya setidaknya 5-10 menit sudah datang. Jadi Ya. begitu orangnya datang, sama-sama datang, dia ketemu di situ jamnya benar. segitu ya. Itu dari segi waktu, misalkan datang ataupun kerja seperti itu. Kalau dari segi skill sendiri bang, yang bisa kita terapkan nanti di kita ini, skill itu keahlian di sana. Apa yang Bang Praja Semantu di sana, yang bisa kita terapkan di sini gitu. Skill bekerja gitu. Iya, keahlian bekerja Bang Praja itu. Kalau di sana tuh ya, kalau misalkan kita di sini kerja misalkan saya bagian nyangkol gitu kan. Iya. Ya, saya di bagian nyangkol aja setelah kerja selesai ya udah gitu. Misalkan nggak ada inisiatif bantu teman yang lain gitu kan. Kalau di sana kita harus bisa nyangkol, kita harus bisa nyekop, kita harus bisa yang lain-lain lah. Karena suatu saat kerjaan kita selesai, teman kita belum selesai, kita harus membantu mereka gitu. Oh berarti apa ibarat kata ini best friend-nya lebih kuat. Nah, solidaritas gitu. Solidaritasnya kuat, saling Kerjasama membantu tadi ya, tim gitu. kerjasama. Oh. Boleh kita sebut yaitu teamwork ya, teamworknya. iya. Oke ya, teamworknya kuat. Oke, jadi itu nilai-nilai edukasi yang bisa kita ambil. Yang kemudian ini perbandingan sedikit. Karena ini sobi-sobinya pun di sini udah kerja. Ini perbandingan kita buka supaya ini intinya teman-teman yang lain ini motivasi ya. Jadi, ini kecilnya aja, kecilnya di sana,
tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Maaf, check-up-nya ini finansial atau honor tiap bulan. Tahun pertama ini perkiraan berapa? Perkiraan aja. Jadi supaya nanti untuk motivasi yang lain. Tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, ketiga berapa gitu. Kalau gaji pokok itu. Pokok aja yang kita bahas. Pokok itu sekitar normal itu ya. Iya. Kalau nggak ada lembur itu 13 sampai 15. Itu tahun pertama. Nah, Tahun pertama. enggak, gaji di sana tuh normal sih itu. Oh, dari tahun pertama, kedua, ketiga. Cuma yang membedakan lemburnya. Lemburnya. Oh, jadi udah kalau normal 13-15 juta itu normal. Sekarang untuk memenuhi target itu ada lembur kan? Itu lembur itu diberikan dari tahun pertama atau kedua atau ketiga, Bang? Dari awal itu. Oh, dari awal udah boleh lembur. Boleh lembur. Oh. Diajak terus itu. Luar biasa ya. Berarti alhamdulillah udah cukup ya. Berarti cukup apa bisa mengangkat derajat martabat orang tua ini sobat sepupu ya. Jadi semoga apa yang didapat di sana ya ini bermanfaat dan penuh berkahnya. Oke, jadi ini mungkin dari pertanyaan saya yang terakhir sebelum nanti kita bercanda lagi, ya Bang ya. Iya, iya. Pulang dari sana, ini di sini ibaratnya mencari kerja atau pengen nggak membuka usaha. Nah, ini yang perlu kita kasih apa? Buka usaha, entah bengkel, entah bikin showroom kecil-kecilan atau apapun yang penting usaha. Kita tanya langsung apa kira-kira dalam benak Bang Praja sendiri lah supaya untuk motivasi yang lain. Pulang dari sana saya kepikiran buat buka usaha sih sebenarnya. Tapi masih rencana. Karena kan masih baru ya. Baru berapa hari Bang? Ada 2 minggu yang lalu. Oh, baru 2 minggu yang lalu. Jadi mungkin masih ada wacana nanti kalau beliaunya nanti udah punya usaha atau cemana cerita bisa kita bikin podcast lagi. Nah, Oke, tungguin ya. Oke. Doain juga. Tungguin semoga beliau bisa bikin lapangan usaha, memberdayakan saudara-saudara dan teman-temannya di sekitarnya. Oke. Ini kita cukup sekian, kita bercanda lagi sebentar ya sebelum kita tutup. Ada ide nih usaha baju bola mau. Oke. Ya, jadi gini. Tadi ada sedikit masukan. Kita bikin nanti part yang kedua ya. Jadi ini bincang santai dengan Bang Praja part pertama. Part keduanya tunggu action kita ya. Oke. Jadi terima kasih Bang. Oke. Semangat terus berjuang ya. Oke. Jadi tunggu aja action kita di part kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bocah aman. Oke, kita sama-sama ya. Salam bocah aman. Oh iya. Kampai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terakhir kita salam bocah aman ya. Oke, 1, 2, 3. Salam bocah aman. Mantap.